Assalamualaikum Bu Sulastri. Waalaikumsalam Bu Tifa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, hari ini saya ke sini tujuan saya adalah memberikan coaching kepada Bu Sulastri dalam rangka pengaplikasian kurikulum merdeka di sekolah. Iya, baik. Mungkin dari Bu Sulastri sendiri ada hal-hal mungkin yang ingin disampaikan, hal apa kira-kira yang ingin di coaching hari ini? Iya. Begini Bu Tifa, jadi di sekolah saya ini kan tahun-tahun pertama menggunakan kurikulum merdeka. Nah, jadi di dalam pelaksanaan kurikulum merdeka itu ada beberapa guru saya yang belum siap. Kemudian murid-murid saya juga ada beberapa yang belum siap. Jadi kalau boleh saya ulangi lagi, 40% dari guru-guru Bu Sulastri ini masih belum bisa mengaplikasikan dengan baik ya. Mungkin harapan dari Bu Sulastri sendiri bagaimana kira-kira? Jadi harapan saya setelah saya melakukan coaching, saya akan menemukan berbagai permasalahan real di lapangan yang dihadapi oleh siswa dan guru supaya saya bisa membantu sebagai kepala sekolah dan mereka cepat menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi sehingga pembelajaran di sekolah kami akan cepat berjalan dengan baik. Ya, berarti mungkin langkah pertama kita adalah mencari permasalahan real, ya. Kemudian nanti Bu Sulastri menemukan solusi-solusi apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Baik. Mungkin untuk mencari permasalahan real ini, menurut Bu Sulastri apa yang harus kita lakukan? Untuk mencari permasalahan real, sebaiknya mari kita Bu Tifa berkeliling ke dalam kelas. Apalagi sekarang jam terakhir ya. Oh iya, Jam terakhir ini kita akan menemukan permasalahan yang sebenarnya yang ada di dalam kelas. Monggo. Monggo. Ayo langsung ke kelas. Ya Bu Sulastri, wah saya baru lihat yang ternyata sangat besar ya sekolahnya. Nggih. Ini di jam-jam terakhir ini saya lihat di sebelah sana anak-anaknya aktif sekali. Kita sudah keliling, dari hasil keliling kita hari ini Bu Sulastri sudah menemukan permasalahan realnya? Iya, tadi saya ketika kita keliling di lantai 2 ya Bu Tifa, kebetulan di sana gurunya Pak Rifan. Iya. Jadi memang anak-anak kelas 11 IPS 2 itu memang anaknya ya lumayan lah, agak mereka kan anak-anak yang aktif. Biasanya kalau anak-anak IPS itu kalau jam terakhir ya memang kalau teknik dan model pembelajarannya tidak tepat, mereka itu cenderung ngantuk, kemudian cenderung tidak berminat, kemudian dia tidak terlalu respon sama gurunya di dalam kelas. Iya. Jadi tadi waktu pelajarannya Pak Rifan saya lihat gurunya juga ada, tetapi anak-anak itu saya lihat ada yang tidur, kemudian ada yang mereka ada yang ngobrol sendiri, kemudian mereka juga kelihatannya malas begitu ya. Iya. Itu tadi yang saya lihat. Betul. Jadi saya lihat gurunya Pak Rifan juga ada di dalam kelas gitu ya. Coba nanti saya tanya ada masalah apa dengan pembelajaran di kelas 11 IPS. Ini ya permasalahannya ya. Mungkin bisa kita langsung lakukan coaching juga Bu dengan gurunya Bu. Iya, baik, saya panggil dulu gitu nggih. Nggih, monggo. Saya tunggu Bu di sini. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Rifan. Ini loh kita kan kedatangan pengawas Pak Rifan. Tadi kita sudah keliling ke kelas-kelas. Kebetulan tadi Pak Rifan ngajar di kelas 11 IPS 2 nggih. Iya. Tadi saya menemukan permasalahan ketika saya mengamati di kelasnya Pak Rifan.
anak-anak itu kelihatannya mereka ngantuk, kemudian kelihatannya malas, kemudian tidak respon pada pembelajaran yang diberikan oleh Pak Rifan. Itu kira-kira kenapa ya Pak Rifan ya? Oke Bu, jadi untuk yang jam-jam terakhir ini memang jam rawan kelas 11 IPS 2 itu memang lumayan juga Bu. Jadi ketika setelah istirahat kedua ini biasanya mereka itu untuk konsentrasinya kurang, apalagi juga saya tadi habis nemenin anak-anak gerak jalan jadi lumayan capek sekali, jadi ya sama-sama inilah, sama-sama kurang konsen Bu, mohon maaf. Baik Pak Rifan. Tetapi apakah ketika pembelajaran itu dimulai, Pak Rifan sudah ngecek kesiapan belajar siswa, apakah kondisi fisik mereka itu siap atau tidak? Mungkin Pak Rifan bisa menceritakan. Iya, kalau untuk kondisi fisik terus kemudian kesiapan, insya Allah mereka sebenarnya sudah siap Bu. Semua kelas 11 IPS 1, 2, 3 itu sudah sama-sama siap. Kebetulan tadi Ibu lihat di IPS 2 itu memang untuk anak-anaknya ya terdiri dari yang unggulan dalam artian yang terlalu aktif seperti itu Bu. Sehingga untuk menerima pembelajaran juga terlalu aktif seperti tadi Bu. Ada yang kesana kemari, ada yang tidur, ada yang Begitu ya Pak Rifan ya. Jadi dalam kondisi capek ya Pak Rifan ya, habis apalagi latihan, 17 ya latihan. Agustus ini banyak sekali kegiatan-kegiatan kita. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, kira-kira apakah anak-anak itu dalam pembelajaran itu minat belajarnya itu misalnya dia mengatakan, Pak, saya pelajaran terakhir ini kita enaknya putar video aja lah Pak, apa seperti itu, begitu Pak Rifan. Oke, banyak yang minta seperti itu Bu. Jadi ada yang untuk yang perempuan duduk di depan itu kalau mendengarkan itu masih support. Jadi untuk yang agak ke belakang yang laki-laki itu sering mereka lebih baik untuk melihat video, melihat apa namanya gambar-gambar gitu. Terus kemudian kadang ada yang senang dengan praktek langsung. Iya, berarti mayoritas mereka suka audio ya Pak Rifan ya. Oke. Berarti Pak Rifan di kelas tersebut lebih banyak menggunakan audio selama ini dalam mengajar. Oke. Oh iya. Kemudian yang selanjutnya untuk melayani minat belajar mereka, apakah Pak Rifan juga melakukan namanya diferensiasi proses, diferensiasi produk atau diferensiasi konten? Mungkin Pak Rifan lebih mengamati untuk kelasnya panjenengan yang 11 IPS tadi itu lebih cocok yang mana? Untuk anak-anak itu cocoknya untuk diferensiasi konten gitu. Jadi anak-anak itu ada yang senang mendengarkan, ada yang nyantol ketika dijelaskan itu langsung tanggap, paham. Tapi ada yang kalau ditanya kurang begitu paham, tapi untuk praktek langsung bisa. Jadi nilainya juga hampir sama. Iya, jadi baik Pak Rifan, apakah Pak Rifan di dalam implementasi kurikulum Merdeka ini, karena tadi kan Pak Rifan mengatakan bahwa kita harus banyak melakukan di kelas 11 IPS, tapi terutama itu banyak membuat audio ya. Apakah Pak Rifan sudah menguasai tentang cara-cara membuat audio? Apakah buat sendiri? Apa biasanya download begitu saja? Oke, biasanya yang sering itu apa namanya download dari YouTube, dari rekaman. Terus kemudian kadang-kadang anak-anak itu mendengarkan rekaman dari beberapa sumber. Iya. Apakah Pak Rifan memerlukan peningkatan kompetensi di dalam pembuatan media pembelajaran supaya lebih menarik dan anak-anak lebih senang ketika pelajarannya Pak Rifan seperti itu? Menurut Pak Rifan bagaimana? Oke, pasti nanti saya terus belajar tentang editing, Membuat itu ya. membuat video, gambar. Iya. Saya kira sudah cukup Pak Rifan. Jadi sudah ketemu ya Pak Rifan cara-cara solusinya ketika menghadapi siswa yang di jam terakhir itu supaya mereka melek seperti itu. Sehingga dengan memberikan konten-konten yang lebih menarik dan mereka lebih dipahami minat belajarnya, kondisinya capek, apa mengantuk, atau mereka sedang malas seperti itu. Terima kasih Pak Rifan. Oke, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu Sulastri sudah tadi
lihat kita sudah coaching ke guru, kita sudah menemukan permasalahan realnya ini. Terus harapan Bu Sulastri ini ke depannya kira-kira apa ini? Jadi harapan saya, guru-guru saya itu meskipun di jam terakhir ketika itu mereka bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada murid. Jadi, kalau kita hanya melayaninya dalam bentuk audio saja pasti mereka ngantuk. Jadi harapan saya guru saya itu memiliki banyak pemahaman dalam membuat media pembelajaran. Tentunya nanti saya akan melakukan pelatihan-pelatihan di sekolah supaya guru saya ini nanti dia lebih memiliki skill di bidang pembuatan media pembelajaran, dan mereka saya harapkan membuat sendiri supaya sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang ada di sini. Bagus sekali nih Iya. harapannya Bu Sulastri ini untuk sekolah. Jadi guru-guru diharapkan mampu membuat media sendiri, ya bisa membuat media-media yang menyenangkan, terutama untuk jam-jam terakhir. Iya. Nah, kira-kira nih Bu Sulastri, tadi kan rencananya mau bikin workshop. Iya. Nah, kira-kira kapan nih workshopnya nih akan dilakukan? Jadi workshop itu biasanya kita laksanakan di awal tahun ajaran baru. Tapi kemarin kita bulan Juli sudah mengadakan. Nanti kalau misalnya belum mantap lagi, nanti bulan November, Desember itu akan saya adakan lagi. Karena ya memang untuk pemahaman pelaksanaan Pumer ini Bu Tifa, kita masih mengupas terus, dan pemahaman Bapak Ibu guru itu ya ilmunya memang harus terus dikembangkan, terus disampaikan, karena banyak sekali modul-modul yang harus dipelajari. Iya, saya kira. Jadi dalam bulan-bulan dekat ini ya, terutama bulan November, nanti milih November karena lebih senggang dari kegiatan-kegiatan Agustusan mungkin ya. Benar sekali. Oke, terus untuk kegiatan ini mungkin Bu Sulastri butuh dukungan atau bantuan dari siapa? Jadi untuk bantuan biasanya kita kerjasama dengan UNED ya, kita mencari beberapa praktisi yang memang ahli di dalam implementasi Pumer. Kita juga mencari beberapa narasumber yang bisa meningkatkan pemahaman guru tentang Pumer, dan kita juga mengambil dari guru-guru penggerak yang mereka sudah dididik di dalam guru penggerak, terutama di dalam modul-modul implementasi kurikulum merdeka. Jadi yang guru penggerak itu di sekolah kami mereka akan menjadi narasumber pelaksanaan IAP. Ya, bagus ini idenya. Ya. Oke, sekian dulu dah coaching untuk hari ini. Ya, terima kasih Bu Tifa. Semoga harapan dari Bu Sulastri untuk meningkatkan kreativitas guru-guru ke depannya bisa tercapai, dan guru-guru di sekolah ini juga menjadi lebih kreatif lah ya ke depan. Terima kasih motivasinya Bu Tifa. Sama-sama. Saya pamit dulu Bu Sulastri. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.